Namaku Gajah Mada, seorang panglima perang di sebuah kerajaan bernama Majapahit di Jawa Timur. Aku adalah seorang yang penuh dengan keberanian mengucapkan sumpah untuk menyatukan wilayah Nusantara ini. Sumpahku ini dikenal dengan Sumpah Palapa. Sekarang, setelah berjuang bertahun-tahun lamanya, akhirnya aku berhasil memenuhi sumpahku itu. Banyak hal yang telah kulewati, susah dan senang telah kualami. Sekarang, aku sudah tua. Aku sudah tidak dapat berbuat banyak lagi di dunia ini. Masa hidupku sebentar lagi akan selesai. Namun, aku sudah cukup berpuas diri. Aku sudah menepati sumpahku. Tidak ada lagi yang kusesali sekarang. Aku bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Suara benturan yang kuat itu membangunkanku. Saat aku membuka mataku, dapat kulihat orang banyak yang aneh merumuниku dengan ekspresi panik dan gelisah. Dan tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menyerang seluruh tubuhku dalam sekejap, dan dapat kulihat darah mulai mengalir keluar dari tubuhku. Rasa sakit yang tak tertahankan ini membuatku secara perlahan kehilangan kesadaranku. Dan setelahnya, semuanya menjadi hitam. Aku tidak mengingat apapun setelah. Aku pun membuka mataku dan lihat, aku berada di tempat yang aneh. Selama hidupku, aku belum pernah melihat tempat seperti ini. Langit-langit yang berwarna putih bersih dengan cahaya lampu yang hangat, dan terlihat beberapa selang aneh yang terhubung dengan tubuhku. Tentu saja tempat ini bukanlah rumah kediamanku. Entah di mana sekarang aku berada. Sekujur tubuhku masih merasa sakit. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku dengan leluasa. Aku tidak bisa memahami apa yang sebenarnya telah terjadi padaku akhir-akhir ini. Hingga beberapa waktu pun berlalu. Masuklah seorang wanita parubaya berpakaian aneh yang datang ke tempatku berbaring saat ini. Wanita itu dengan segera melangkahkan kakinya menghampiriku dan langsung memelukku. Aduh Ilham, syukurlah kau sudah sadar nak. Ibu sangat khawatir kau kenapa-napa, kata wanita itu sambil menangis memelukku. Ilham? Siapa itu Ilham? Kenapa ia memanggilku demikian? Mengapa ia menyebut dirinya ibu? Ia bukan ibuku. Banyak pertanyaan yang memenuhi isi kepalaku. Aku sungguh-sungguh dibuat pusing dengan keadaan ini. Apakah ini adalah surga setelah kematian? Tapi mengapa aku masih merasakan sakit? Beberapa hari pun berlalu. Aku pun sudah bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi denganku. Jadi, aku telah merasuki tubuh seorang pemuda bernama Ilham. Ya, begitulah yang terjadi padaku. Mungkin hal ini adalah hal yang tidak bisa dipercayai. Aku pun demikian. Aku tidak percaya sebelumnya. Namun aku terpaksa percaya karena memang itu kenyataannya. Dan seiring berjalannya waktu, aku pun menerima kenyataan yang sepertinya tidak mungkin ini. Dan wanita yang kemarin itu biarlah adalah ibuku. Bukan, lebih tepatnya ibu anak bernama Ilham ini. Setelah beberapa hari, akhirnya aku bisa keluar dari tempat bernama rumah sakit ini. Syukurlah aku sudah pulih. Aku pun pulang mengikuti ibu baruku ini ke rumahnya dan tinggal di sana. Keesokan harinya, aku pun bersiap untuk pergi ke tempat bernama sekolah. Menurut perkataan ibuku, aku adalah seorang siswa di tempat bernama sekolah di kota ini. Aku cukup penasaran dengan tempat itu, karena kata ibuku itu adalah tempat yang penuh petualangan dan menyenangkan. Dengan penuh semangat, aku pun berjalan pergi ke sekolah. Apa-apaan ini? Aku terkejut dengan sangat setibanya aku di sekolah ini. Banyak keributan demi keributan yang terjadi. Aju cekcok berserakan di mana-mana. Ada pula yang memukul-mukul meja dengan kerasnya. Menyenangkan dari mananya ini? Sungguh tempat yang sangat kacau. Begitu pula saat aku memasuki kelasku. Tempat ini juga sama kacaunya dengan keadaan luar. Siswa yang satu dengan yang lain tidak ada yang duduk dengan damai dan saling berbincang dengan tenang. Semuanya saling meneriaki dan menjatuhkan yang lain. Aku sungguh tidak menyukai tempat ini. Aku ingin pulang saja. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku dari belakang sambil menyapaku dengan ramah. Wah, Ilham, kau sudah sehat? Katanya sambil tersenyum ramah. Syukurlah masih ada orang yang baik-baik saja di sini. Kalau ku ingat-ingat dari ingatan tubuh ini, maka dia adalah David, seorang kutu buku di kelas ini. David adalah seorang siswa yang berprestasi yang selalu menduduki peringkat pertama di papan ranking. Ah iya,
sekarang aku baik-baik saja, kataku membalas sapaannya tadi. Syukurlah kalau seseorang datang dan tiba-tiba menabrak David yang sedang berbicara denganku hingga ia jatuh tersungkur. Aduh, rintih David. Orang yang menabrak David tak berkutik sama sekali. Malahan ia pergi begitu saja. Aku yang melihat hal itu menjadi geram dan meraih tangan orang itu. Hei, apa-apaan kamu? Bantu dia dan minta maaf dong, kataku. Orang itu mengernyit heran. Apa-apaan sih kamu? Tumben-tumbenan sok peduli gitu, balasnya sambil melepaskan tangannya dari genggaman tanganku. Setelahnya, ia langsung pergi begitu saja. Amarahku semakin memuncak karenanya. Aku ingin mengejarnya lagi dan memberinya pelajaran. Namun, David menghentikanku dengan perkataannya. Sudahlah, tidak perlu marah-marah. Memang dia seperti itu kok, dari dulu. Terima kasih ya, aku terkejut loh. Tiba-tiba kamu mau menegur orang yang bersalah. Biasanya kan kamu cuek tingkat dewa dan bakal mengabaikan hal seperti tadi. Apa kau mengubah sifatmu setelah kecelakaan kemarin? Katanya lagi. Iya, seperti begitulah. Memangnya anak seperti apa sih Ilham ini? Sepertinya sifatku ini jauh berbeda dengan Ilham yang dulu, sehingga banyak yang terkejut, pikirku. Wah, baguslah. Ya, tapi walaupun kau sudah berubah, itu tidak akan mengubah keadaan kelas kita ini. Sungguh kacau, katanya prihatin. Aku bisa merasakan keprihatinnya tersebut. Sepertinya keadaan sekolah maupun kelas ini lebih kacau dari yang kulihat sekarang. Beberapa waktu pun telah berlalu. Aku mengikuti segala kegiatan di sekolah ini sambil beradaptasi dengan tempat ini. Syukurlah aku bisa mengikutinya dengan baik. Dan selama beberapa jam ini, aku mendapat kesimpulan. Seluruh anggota kelas ini, baik laki-laki dan perempuan, tidak ada yang menyapa satu sama lain. Masing-masing mereka hanya menyapa orang-orang tertentu di dekat mereka. Lalu, dari seluruh anggota kelas ini terbagi menjadi beberapa kelompok dan saling menjatuhkan kelompok yang lain untuk menguasai seisi kelas. Ya, aku dengan mudah menyimpulkan hal ini, karena memang perilaku mereka sangat terlihat. Memang seburuk itulah kelas ini. Dan orang yang menabrak David tadi pagi, namanya adalah Brian, salah satu ketua geng yang ada di kelas ini. Ia juga merupakan orang dengan tindakan paling buruk sekaligus paling menonjol dari yang lain. Ia kerap kali merundung siswa-siswa yang lain dan mempermalukannya. Ingin sekali ku memukul wajahnya. Ilham, sedang memikirkan apa kamu? Sepertinya serius sekali, kata David yang tiba-tiba saja sudah di sampingku. Aku hanya memikirkan betapa kacaunya kelas ini, jawabku. Wow, seorang Ilham sedang memikirkan keadaan kelasnya. Padahal biasanya kamu menghabiskan seluruh waktumu di sekolah hanya untuk tidur dan tidak berinteraksi sama sekali. Sepertinya banyak hal yang telah terjadi padamu ya akhir-akhir ini. Kau sangat berubah drastis, katanya. Ya, begitulah. Ngomong-ngomong, mengapa kau begitu peduli padaku? Ada hal yang lain biasa saja dan tidak menganggapku ada, kataku. Lalu jawab David, aku hanya khawatir karena kau selalu sendirian. Aku jadi takut kau ada masalah dan tidak mau bergaul, apalagi setelah kecelakaan yang menimpamu kemarin. Jadi aku berjaga-jaga supaya tidak terjadi hal yang buruk menimpamu selama di sekolah. Kan aku ketua kelas ini, sudah kewajibanku dong, balasnya dengan senyum manisnya. Aku jadi terharu. Kau sangat baik melaksanakan tanggung jawabmu. Oh iya, sejak kapan tempat ini jadi kacau seperti ini? Tanyaku. Hah? Apa kau lupa ingatan karena kecelakaan kemarin? Ya, baiklah, akan kujelaskan. Lagi pula ini jam istirahat dan tidak ada hal lain yang dikerjakan, balasnya. Jadi, kelas ini bukan cuma kelas ini, tetapi kelas-kelas lain juga. Sejak awal masuk pun sudah terpecah seperti ini. Ini memang biasa terjadi karena kita yang di sini dulunya berasal dari sekolah asal yang berbeda-beda, dan biasanya satu kelompok ini hanya terdiri dari satu sekolah asal yang sama. Mereka menutup diri untuk siswa-siswa lainnya yang berbeda sekolah asal dengan mereka. Jelas David. Lalu bagaimana denganmu? Kamu tidak menggabungkan diri ke siapa-siapa? Apa asal sekolahmu berbeda dengan mereka semua? Tanyaku.
Tentu tidak. Aku dulu bersekolah yang sama denganmu dan juga Brian. Apa kamu juga melupakan itu? Sepertinya banyak hal yang telah kulupakan. Pikirku, aku tidak ingin bergabung dengan kelompok manapun. Aku ingin berteman dengan semua orang. Keadaan sekolah kita memang benar-benar rumit. Tidak ada yang berjalan dengan baik di sekolah kita. Bahkan dari kepala sekolah sampai para guru yang ada, semuanya menutup mata dengan keadaan sekolah ini. Aku sudah melakukan berbagai cara untuk mencoba mengatasi masalah yang ada di sekolah ini. Namun, semuanya tetap gagal, keluhnya. Mendengar cerita tersebut, aku jadi mengingat masa laluku saat aku menjadi seorang panglima dan patih. Banyak sekali rintangan yang kuhadapi sendirian dari berbagai kalangan. Seringkali kata menyerah datang menghampiriku dikala pencobaan yang berat. Namun, selalu ada kata untuk tetap berusaha. Seperti yang saat ini kurasakan dalam diri David. Tak ada kata menyerah untuk keadaan ini. Bagaimana kalau ku bantu? Mungkin saja kita bisa menemukan caranya, ajakku. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya orang yang mendukung kita, balasnya. Tak perlu orang-orang yang seperti itu. Aku akan membantumu menemukan caranya, kataku meyakinkannya dengan penuh semangat. Namun ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Segala macam usaha telah kulakukan, mulai dari mengajak mereka berbicara sampai mengajak mereka pergi ke kantin dengan iming-iming mentraktir mereka. Tetapi bukannya sebuah keberhasilan yang kudapat, malahan kegagalan dan kerugian yang menghampiriku. Mereka malah mengejek dan memeras uang jajanku sampai habis tak tersisa. Sungguh orang-orang yang tak tahu diri. Hari sudah malam. Aku terbaring di tempat tidurku sambil terus memikirkan berbagai cara untuk menjalankan misi persatuan kali ini. Kepalaku berputar-putar karena berpikir keras. Ini berbeda dengan saat aku menjadi Gajah Mada. Saat itu dunia tidak serumit sekarang. Banyak hal yang harus kupertimbangkan di dunia modern ini. Sungguh sulit. Keesokan harinya, aku berangkat ke sekolah dengan tubuh yang lemah, letih, dan lesu. Semalam-malaman aku terus memikirkan hal yang sama. Sesampainya di sekolah, dengan wajah yang resah, David menghampiriku dan berkata, "Ilham, apa kau baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali." "Tidak kok, aku hanya terlalu banyak pikiran malam ini," jawabku. "Jangan paksakan dirimu lebih dari ini, nanti kamu bisa sakit lagi," katanya khawatir. "Tenang, aman kok," kataku meyakinkannya. Beberapa waktu pun telah berlalu. Setelah perbincangan singkat tersebut, sekarang jam pelajaran pun akan segera dimulai. Wali kelas ini datang dan memulai kegiatan pembelajaran dengan sebuah pengumuman mengenai pendaftaran kepengurusan OSIS yang baru untuk tahun ini. Ya, benar, OSIS. Ini bisa menjadi jalan bagiku untuk menjalankan misi persatuan ini. Saat wali kelas menanyakan siapa yang bersedia mencalonkan dirinya menjadi bagian dari kepengurusan OSIS, dengan kesadaran penuh aku mengangkat tangan kananku tinggi-tinggi. Dan kemudian disusul dengan angkatan tangan dari David dan Brian. Seisi kelas terbelalak, terkejut melihat aku. Bahkan wali kelasku sampai menanyakan kesungguhan dari keputusanku ini. Dan dengan percaya diri dan penuh semangat, aku menjawab keraguan wali kelasku ini dengan penuh keyakinan. OSIS, benar inilah caranya. OSIS adalah langkah awalku untuk bisa memimpin warga sekolah ini. Beberapa hari pun berlalu. Langkah selanjutnya adalah mengikuti sosialisasi mengenai kepengurusan OSIS dan juga pemilihannya nanti. Sosialisasi ini bisa kujalankan dengan mudah, tentunya dengan penjelasan tambahan dari David. Namun, hal yang kutakutkan adalah untuk pemilihannya nanti. Ternyata, seorang David ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali di sekolah ini. Hanya segelintir orang yang mengenalku, berbeda dengan Brian yang memiliki pengaruh yang sangat besar di sekolah ini. Baik kakak kelas maupun adik kelas, hampir semuanya mengenalnya. Bahkan David sekalipun yang seorang paling berprestasi di sekolah ini pun masih jauh kalah dengan Brian. Namun bukan berarti aku akan menyerah begitu saja. Aku akan mengusahakannya untuk misi ini. Di saat istirahat, aku sering berkeliling dan menghampiri orang-orang yang duduk berkumpul
berkelompok dan mengajak mereka berbincang mengenai visi misiku menjadi kepengurusan OSIS. Dan ternyata usahaku ini berhasil. Banyak yang mulai percaya dan mau mendukungku, walau kebanyakan dari mereka adalah siswa perempuan, karena alasan mereka mendukungku karena aku tampan. Namun, aku tidak peduli dengan apapun alasan mereka. Aku hanya peduli dengan dukungan yang mereka berikan. Ilham, tak kusangka kau berubah begitu jauh, sampai-sampai rasanya kau bukanlah Ilham yang kukenal dulu. Aku sungguh kagum denganmu yang sekarang. Kau juga dengan sangat baik mau menjalankan usaha sekeras ini hanya untuk memperbaiki keadaan sekolah ini, kata David di sela-sela waktu istirahat. Perkataannya itu membangunkan semangatku lebih lagi. Sekarang tak ada kata untuk menyerah. Sekarang waktu pemilihan kepengurusan OSIS pun telah tiba. Hari yang menegangkan telah datang. Tak kusangka aku dapat naik menjadi salah satu kandidat ketua OSIS. Dan kandidat yang lain adalah Brian dan salah satu kakak kelas. Lawan yang benar-benar berat. Tak kusangka anak dungu sepertimu bisa naik ke posisi tinggi seperti ini. Akan kupastikan kau tidak akan bisa naik lebih tinggi dari posisi ini. Jalanmu sampai di sini saja. Takkan kubiarkan kau merangkak ke posisi yang lebih tinggi daripada aku. Persiapkan dirimu untuk mendengar kabar kekalahanmu, kata Brian merendahkanku. Ingin ku memukul wajahnya karena perkataannya, namun kutahan diriku ini. Aku membiarkannya karena aku ingin menjaga citra diriku ini sampai pemilihan ini selesai. Beberapa waktu pun telah berlalu. Pemilihan ketua OSIS pun sudah berakhir. Pihak dari OSIS lama pun segera menyelesaikan tugasnya untuk menghitung suara. Titik-titik yang mendebarkan harapan untuk jalannya misi ini hanya di sini. Aku dengan gugup menunggu pengumuman hasilnya. Begitu juga dengan David. Ia menunggu juga di sampingku, dan sekali ia memberiku semangat. Jadi, marilah kita dengar pengumuman hasil pemilihan ini. Silakan para kandidat ketua OSIS berdiri di samping saya, kata ketua OSIS yang lama. Pasti semuanya tidak sabar kan untuk tahu siapa yang menjadi ketua OSIS kali ini. Jadi pemenangnya adalah Tuhan, tolonglah berikan kemenangan padaku kali ini, doaku. Jadi pemenangnya adalah Ilham, kandidat nomor urut 1. Jantungku hampir saja jatuh dan keluar dari dadaku saking terkejutnya. Sungguh benar-benar berhasil. Sekarang aku bisa melanjutkan plan 2. Brian terdiam mendengar pengumuman itu, dan setelahnya ia pergi begitu saja tanpa bereaksi apa-apa. Dan tampak wajahnya meneriakkan kemarahan yang sangat besar. Aku sungguh senang dan lega. Segala susah payahku mencari suara sungguh tidak sia-sia. Namun, aku belum boleh bersantai. Masih ada satu langkah lagi yang harus aku lakukan. Penasaran kan apa yang akan kulakukan? Ya, sebenarnya aku sendiri masih belum tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Beberapa waktu pun telah berlalu. Aku masih terus memantau situasi dan mencari waktu yang tepat untuk menjalankan aksiku. Hingga akhirnya aku mendapatkan kesempatan dan waktu yang tepat itu. Pada saat upacara pada hari Senin ini, tepatnya pada akhir upacara tersebut, aku selaku ketua OSIS yang baru maju ke depan dan menyampaikan pengumuman agenda sekolah depannya. Oke, jadi pada sekolah kita ini pada bulan ini tepatnya akan mengadakan perayaan anniversary yang ke-13 tahun. Karena itu, saya selaku ketua OSIS yang baru pada tahun ini akan mengadakan acara untuk memeriahkan ulang tahun sekolah kita tercinta ini. Acaranya akan digelar 1 minggu lagi dan akan diadakan selama 3 hari. Jelasku. Hahaha, tak ada yang bisa lepas dari genggamanku sekarang, kataku dalam hati senang, karena akhirnya aku bisa memimpin dan mengatur warga sekolah ini agar kelancaran dari misi persatuan ini. 1 minggu pun telah lewat. Sekaranglah waktunya untuk rencana highlightku. Setelah upacara selesai, seperti biasa para siswa berkumpul terlebih dahulu dan aku akan segera menjelaskan kegiatan hari ini. Oke semuanya, jadi kegiatan kita adalah camping ke bukit di pinggiran kota ini. Jadi, persiapkanlah diri kalian. Semuanya wajib ikut kegiatan ini tanpa terkecuali. Kita akan berangkat esok hari pagi-pagi sekali.
Pastikan diri kalian mempersiapkan segalanya dengan sangat baik, jelasku. Semuanya terdiam. Tak ada yang mengira kalau kegiatan perayaan hari jadi sekolah akan dilaksanakan dengan cara camping. Ya, karena ini pertama kalinya ada kegiatan yang seperti ini di sekolah, sesuai dengan harapanku. Besokan harinya para siswa dari kelas 10 sampai 12 tak terkecuali mengikuti kegiatan ini. Sekitar 4 bus sudah disediakan oleh sekolah untuk mengantarkan anak-anak muridnya untuk menuju ke bukit tempat kami akan bercamping. Ya, luar biasa bukan? Bisa menyiapkan acara sebesar ini? Tentulah banyak usaha yang sudah kulakukan juga untuk membujuk kepala sekolah dan akhirnya berhasil juga. Perjalanan pun dimulai, semuanya tampak menikmati perjalanan ini. Pasti mereka senang akhirnya ada kegiatan yang berbeda dari biasanya. Sesampainya di sana, aku pun segera membagi siswa-siswa ini dalam beberapa kelompok. Mereka akan tinggal dalam tenda dan menjalankan segala runtutan kegiatan kemah ini bersama kelompoknya. Aku membacakan pembagian kelompok, semuanya menjadi gaduh dan kacau. Huru-hara pun terjadi. Ya, aku sudah menduganya, karena aku memang sengaja menempatkan mereka masing-masing dengan orang yang mereka musuhi. Tak ada satupun dari mereka yang mempunyai anggota kelompok yang merupakan teman geng mereka. Itulah rencanaku dan mereka tidak dapat menolaknya, karena di belakangku ada seorang dengan jabatan sebagai kepala sekolah. Hahaha, rasakan itu, tawa kecil. Dan inilah rencanaku. Aku akan memberi misi masing-masing kelompok untuk pergi ke tempat yang berbeda-beda dan mengambil bendera yang telah kutancapkan di ujung perjalanan mereka. Dan kelompok siapa yang paling cepat pulang kembali dengan membawa bendera akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah yang menggiurkan. Dan tentunya harus kembali lengkap dengan seluruh anggotanya tanpa meninggalkan satu orang pun. Mudah bukan misi kali ini? Setelah semuanya mendengarkan instruksi dariku, semua kelompok langsung bergerak ke jalannya masing-masing. Waktu awal mulai semuanya bisa disesuaikan. Masing-masing dari mereka bergerak secara individual tanpa kelompok. Sampai teriakan terdengar dari segala penjuru buku tunggu. Inilah yang kutunggu-tunggu. Mereka akhirnya masuk dalam jebakanku. Jadi sebelumnya aku telah mengeksplorasi tempat di bukit ini dan menyiapkan berbagai macam jebakan dan perangkat di masing-masing jalan yang akan dilalui mereka. Inilah rencanaku. Aku membuat mereka kesulitan di titik ini. Dan yang paling penting adalah tanpa meninggalkan satu orang pun. Jadi di sini aku memaksa untuk membangun hubungan di antara mereka agar mereka bekerja untuk saling menolong melewati seluruh rintangan untuk menyelesaikan misi ini. Sebenarnya aku masih ragu dengan rencanaku kali ini. Jika berhasil, misiku ini untuk mempersatukan siswa sekolah ini akan berhasil. Jika tidak, maka ini akan menjadi malapetaka. Karena itu akan menimbulkan perpecahan yang lebih mendalam lagi. Harapanku hanya pada reaksi mereka terhadap tantangan ini. Aku terus memantau mereka dari kejauhan sambil terus-menerus berharap hingga "Hei, kemari, raihlah tanganku, aku akan membantumu keluar dari sana," teriak Brian pada David yang terjebak di lubang yang kubuat. Sungguh membuatku terkejut. Padahal kukira Davidlah yang akan memulai kerjasama mereka. Namun, malahan Brianlah yang memulainya. Ini melebihi ekspektasiku. Padahal biasanya dia hanya memikirkan dirinya saja. Kemajuan yang luar biasa. Tindakan Brian itu ternyata juga menggerakkan hati anggota yang lain. Mereka pun ikut turun saling membantu. Tak hanya berhenti di kelompok David saja, kemajuan juga terlihat di kelompok-kelompok lainnya juga. Aku sangat senang. Usahaku akhirnya akan membuahkan hasil. Akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, satu persatu kelompok mulai berhasil kembali. Berbeda dengan waktu mereka berangkat, saat pulang fase persamaan di antara mereka sangat terlihat sekarang. Keceriaan terlihat di wajah mereka. Aku berhasil. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Ya, semoga kita semua senang. Dan untuk pemenangnya sudah saya putuskan. Pemenangnya adalah kita semua.
Kalian sungguh hebat. Saya kagum dengan Anda sekalian. Kalian dapat membangun hubungan bersama dan saling bekerja sama dalam waktu yang singkat itu. Sungguh luar biasa. Terima kasih, kataku senang. Semuanya terdiam mendengar perkataanku, kemudian saling menatap satu sama lain. Mereka tersadar akan sesuatu. Mereka yang awalnya tidak berteman dan saling bermusuhan tiba-tiba menjadi teman, bahkan saling bekerja sama dan menolong. Ternyata tidak seburuk itu menjadi teman semua orang. Mereka akhirnya tersadar bahwa sebenarnya mereka tidak perlu memisahkan diri mereka dengan beberapa orang dan membuat kericuhan tanpa sebab apapun. Dengan wajah yang ragu-ragu, mereka saling berbicara satu sama lain dan mulai saling memaafkan dan meminta maaf. Ya, itulah yang kuharapkan. Usahaku berhasil. Beberapa hari pun berlalu. Kegiatan belajar mengajar pun dimulai kembali seperti biasanya. Namun, kali ini berbeda. Sekarang tidak ada lagi kericuhan ataupun pertengkaran yang terjadi. Semuanya sudah saling berteman dan tidak ada lagi yang saling menjatuhkan. Semoga suasana seperti ini bisa terjaga agar tidak ada lagi percikan di antara kita.